Selamat malam pemirsa, Iran dan Amerika Serikat menyatakan telah menandatangani perjanjian damai secara digital. Kini Amerika Serikat dan Iran berada di jalur diplomasi damai. Di putaran pertama pekan lalu, negosiasi damai di Swiss menghasilkan sejumlah kemajuan, mulai dari kesepakatan peta jalan menuju perjanjian final dalam 60 hari ke depan, hingga pembentukan mekanisme komunikasi untuk mencegah eskalasi konflik di kawasan. Namun, optimisme itu belum sepenuhnya menjamin perdamaian. Di tengah perundingan, delegasi Iran sempat menghentikan sementara pembicaraan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman terhadap Teheran. Sementara itu, Israel juga menegaskan tidak akan menarik pasukannya dari Lebanon. Padahal penghentian operasi militer Israel menjadi salah satu tuntutan utama Iran dalam negosiasi ini. Akankah Israel akan terus menjadi batu sandungan perdamaian? Lalu seberapa besar peluang perundingan ini berujung pada perdamaian yang nyata? Bersama saya Fitri Megantara, inilah Top Issue Israel batu sandungan kesepakatan Amerika Serikat Iran. Dan pemirsa, kita akan membahas topik malam hari ini dengan narasumber yang telah hadir di studio Metro TV. Ada pakar strategi PPAU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam. Silakan bergabung dengan saya di sini Pak Agung. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Pak. Apa kabarnya Pak Agung? Baik, terima kasih. Pemirsa, selain bersama Pak Agung, saya juga akan berdiskusi bersama Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Think Tank Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI dengan Mbak Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam Mbak Aisyah. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Selain itu kita juga akan berdiskusi bersama mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012-2016 Bapak Dian Firengcurit. Selamat malam Pak Dian. Selamat malam Mbak Fitri. Apa kabarnya malam hari ini? Sehat selalu. Oke, saya akan diskusi terlebih dahulu. Kita mulai dari Pak Agung. Pak Agung, mengenai perundingan yang terjadi di Swiss antara Amerika Serikat dan Iran, menurut Anda apa yang terjadi di belakang layar? Oke, bagus. Mari kita lihat perangkuman kesepakatan MOU yang utama. Saat ini yang drama yang terjadi pada kemarin malam sampai ini adalah kenapa? Dari pasal 1 ataupun disebutkan penghentian segera permanen operasi militer masuk di komitmen tidak memenuhi peruang dan jaminan kedaulatan Lebanon. Jadi jaminan kedaulatan Lebanon sudah ditulis pasal 1. Itulah alasannya kenapa alasan daripada Iran untuk menutup Selat Hormuz. Kenapa? Karena yang pertama ini syaratnya jaminan kedaulatan Lebanon. Artinya kalau bisa Israel menghentikan serangan dan Israel pergi dari Lebanon. Itu yang menjadikan pada saat Iran menutup Selat Hormuz, kemudian selanjutnya Trump mengancam lewat lewat media sosial dan marah Iran ya, karena apa? Mungkin tidak marah tetapi menunjukkan ekspresi ketidaksukaan dengan dia keluar dari ruangan tapi tetap di situ, dan selanjutnya bolak-balik dari Qatar dan dari Pakistan untuk membantu tetapi tetap berjalan, dan akhirnya mereka berunding kembali dan akhirnya dapat kesepakatan baru dan beberapa hal yang kembali lagi seperti kemarin kebodohannya Bibi Netanyahu menyerang Beirut. Nah sekarang karena ini maka ada konsesi sedikit, Iran mendapatkan beberapa konsesi di malam ini yang belum di broadcast, antara lain dari beberapa mengenai sanksi uang yang akan dikeluarkan. Jadi yang terjadi adalah pasal pertama yang sering tidak disampaikan, bahwa pasal pertama menyatakan bahwa kedua pihak Amerika dan Iran sepakat untuk menjaga integritas dan kedaulatan Lebanon. Artinya apa? Israel harus keluar, berhenti dulu, kemudian harus keluar. Di sisi lain, Amerika alih-alih menegur Israel malah minta supaya Hezbollah mundur. Masalahnya Hezbollah itu bukan orang Iran. Hezbollah itu adalah partai resmi, pasukan resmi yang resmi sebagai pejuang gerilyawan kemerdekaan ataupun mempertahankan Lebanon. Jadi bukan hanya sekedar proksi tapi juga mereka adalah warga negara Lebanon. Jadi mereka tidak bisa diusir oleh Iran, yang menentukan adalah pemerintah Lebanon ataupun Hezbollah sendiri. Oke, ini juga ada beberapa poin dalam pembahasan seperti itu ya Pak Agung. Ada negosiasi kesepakatan akhir, penghentian blokade laut dan penarikan pasukan Amerika. Ini artinya ada poin-poin pembahasan. Tapi apabila Anda lihat dari poin-poin pembahasan ini, apakah ini merupakan roadmap yang stabil, yang cukup kuat atau justru rentan? Hampir semuanya itu adalah bicara soal apa yang diberikan kepada Iran. Yang diberikan kepada Amerika itu yang di tengah, yaitu adalah soal Iran menegaskan tidak masa nuklir dan mengenai timbunan bahan diperkaya yang akan dicampur kembali, sudah disebutkan di sini, jadi tidak diambil Amerika, akan di lokasi. Jadi sudah perundingan ke Amerika yang utama ini.
Karena di sini tidak mencantumkan soal senjata Iran, tidak mencantumkan soal proksi secara detail, tetapi yang jelas hanya angka nomor 8 yang ini. Lainnya adalah pemberian konsesi kepada Iran. Jadi sebetulnya ya memang ini adalah kenyataan bahwa memang yang lebih menekan dan mendapatkan leverage utama adalah Iran. Jadi kalau kita perhatikan, mungkin di rumah ya bisa dilihat bahwa ini betul-betul Iran yang mendapatkan leverage sebagai pihak yang memang tidak kalah, dan Amerika tidak menang, tetapi secara leverage kalah, ya memang wajar kalau Iran mendapatkan konsesi. Kenapa? Karena Amerika sudah sangat terdesak dengan masalah ekonomi yang akan datang menjadi bencana jika tidak ini. Dan terutama kan yang penting adalah informasi bahwa minyak Amerika, cadangan minyak Amerika itu hanya tinggal beberapa minggu lagi untuk mensuplai, sehingga akibatnya apa? Bukan masalah kesulitan minyak, kesulitannya akan menaikkan harga minyak dan akan menimbulkan masalah besar, inflasi, resesi, depresi, dan yang terutama adalah masalah geopolitik, pemilu setelah di mana Trump dan partainya akan kalah kalau dia tetap ngotot untuk melanjutkan perang ini. Oke, kita membahas dulu slide yang ini, Pak Agung bersama Pak Dian. Pak Dian terutama mengenai psikologi politik Iran ataupun Teheran sendiri. Apakah betul dengan melihat nota kesepahaman ataupun poin-poin pembahasan ini memberikan leverage ataupun keuntungan bagi pihak Iran? Dalam kaitan leverage, iya. Karena sebagian ini memenuhi sebagian dari tuntutan Iran. Sebagian dari tuntutan Iran. Tapi buat saya ini bukan isu utama. Ini adalah isu periferi. Karena isu utamanya itu nuklirnya. Hanya disinggung di situ masalah nuklirnya. Di poin 8 ini ya? 8, tapi detailnya tidak ada. Jadi buat saya ini hanya fokus pada isu periferi, yaitu menjamin kelancaran sidangnya. Sidang untuk mencapai kesepakatan damainya. Nah, ini memang menentukan karena menyangkut masalah penghentian perang, pembukaan Hormuz dan sebagainya. Lebanon salah satu sisi. Tapi sekali lagi ini belum menyentuh esensi dari persoalannya. Buat saya jalan menyelesaikan ini pun tidak mudah. Karena mudah-mudahan kita sama sependapat, kalau tidak, tapi buat saya ini pandangan saya. Sebagian kita mungkin salah tafsir ya. Seakan-akan dalam 60 hari ini pasti tercapai ini atau diharapkan akan tercapai. Buat saya masih jauh. Jangankan isu utamanya mengenai nuklir. Orang membayangkan pembukaan Selat Hormuz itu seperti buka portal jalan. Begitu dibuka pasti langsung bisa. Padahal ada aspek security-nya, aspek safety-nya, ada aspek navigasinya yang selama ini itu dari pihak Irannya. Belum di luar itu di Oman, Laut Oman, Amerika yang menentukan kapan bisa lancar. Belum lagi masalah ranjau-ranjau di bawahnya. Nah, buat saya isu 14 ini sendiri masih harus memerlukan pendetilan. Makanya kan ada pandangan dalam konteks sidang atau perjanjian seperti ini, the devils are in the details. Kita belum masuk di detail. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Agung. Pak Agung, ini mengenai dalam perundingan sendiri terjadi ketegangan, di mana tadi dikatakan Presiden Amerika Serikat sempat mengancam akan kembali menyerang Iran lewat media sosialnya, dan kemudian ditanggapi oleh Iran dengan mengatakan, hentikan ancaman yang Anda lakukan kepada Iran. Ada slide-nya, mungkin ada slide-nya. Baik, kita akan lihat slide-nya. Nah ini, jadi diplomasi ini apa yang terjadi adalah Iran melakukan walkout. Kenapa? Karena ada ancaman dari Trump yang mengatakan bahwa mereka akan membuat negara itu tidak ada lagi kalau tetap celah Hormuz, sehingga akhirnya mediasi pihak ketiga yaitu diplomat Oman dan Swiss membawa kedua pihak ke meja perundingan setelah dia walkout ya. Kemudian habis itu tidak ada jabat tangan, tidak ada pertukaran dokumen, dan bagian uniknya Menteri Luar Negeri Qatar tidak mau salaman dengan Vance, tidak mau dan itu mungkin ada hubungannya dengan ledakan di Qatar yang bukan dibuat oleh Iran. Karena itu makanya ada sesuatu yang unik, karena Qatar sendiri adalah pangkalan udara terbesar Amerika di Teluk itu di Qatar. Ya, kemudian dalam draft sementara yang dihasilkan hanya 45 halaman ya. Jadi semuanya adalah melalui perantara. Jadi pihak Iran, pihak Amerika diwakili oleh dari Oman, Swiss, dan dari Pakistan ya. Jadi akhirnya substansi kesepakatannya rapuh sekali. Namun tetap akhirnya ada syarat deeskalasi, yaitu Amerika meminta Hezbollah mundur dari Sungai Litani, mundur ke utara. Tapi di sisi lain Iran meminta agar penghentian total agresi pesawat tempur Israel dan kemudian penarikan mundur dari Israel. Nah, perbandingannya apa? Amerika dan Iran bahwa
prioritas Amerika adalah pembukaan akses Hormuz dalam 24 jam, Hezbollah mundur di belakang Sungai Litani, dan stabilisasi harga minyak domestik. Iran sendiri penarikan kapal setelah dana cair. Dia nggak mau karena janjinya kok nggak ada cair-cair dananya, bukan karena mata duitan, tetapi karena memang harus ada buktinya dong. Ini niatmu beneran, kalau enggak nanti kalau sudah dilaksanakan nanti nggak keluar uangnya. Kedua, penghentian agresi udara Israel dan pencairan dana dan perbaikan daripada sistem radar yang di Iran. Jadi motif utamanya adalah Iran adalah kepastian Amerika mulai dari awal dia memenuhi klausul-klausul dari awal, terutama Lebanon, dan Amerika Hormuz dibuka. Itu intinya. Oke, Mbak Aisyah, menurut Anda seperti apa kemudian ketika melihat ketegangan di tengah perundingan yang terjadi, terutama diakibatkan oleh pernyataan dari Trump sendiri dan kemudian Israel juga terus melakukan serangan ke Lebanon Selatan, padahal kemudian itu salah satu poin utama yang kemudian diperjuangkan oleh Iran. Bahkan ini Amerika juga nampaknya tidak memiliki kemudian sepenuhnya memegang kendali atas kesepakatan dengan Iran sendiri, terutama sekutunya Israel. Ya. Makasih Mbak Fitri. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya perlu kita antisipasi karena ini bukan merupakan yang pertama kalinya ada gencatan senjata di antara Amerika Serikat dan Iran. Ya, tetapi apa yang membedakan perjanjian MOU ini dengan apa yang kemudian telah dilakukan sebelum-sebelumnya, ya sebelumnya itu selalu satu pihak saja melalui Amerika Serikat. Karena apa? Itu dilakukan untuk sebagai bentuk ya pertanggungjawaban Amerika Serikat ke domestik untuk mengatakan bahwa perangnya sudah selesai, perangnya sudah berhenti. Ini sudah ada kemudian penurunan intensitas perang sehingga kemudian harga pasar bisa naik dan kemudian harga minyaknya bisa turun. Nah, sekarang kita lihat memang ada kebutuhan yang cukup mendesak bagi Amerika Serikat untuk bisa mencapai kesepakatan ini. Karena begini, hampir semua pihak di sini dikejar waktu dan semuanya menginginkan perang ini selesai kecuali Israel. Ya, Iran saat ini kita harus akui bahwa Iran juga bukan negara yang bulletproof. Dia sedang kesulitan sekarang karena storage capacity dari minyaknya itu terbatas dan dia juga merugi sekitar 435 juta US dollar atau kalau kita akumulasikan itu sekitar 13 miliar US dollar per bulannya gitu ya. Sementara Amerika Serikat saya rasa ya ini tekanan dari berbagai macam pihak sangat luar biasa. Pertama, tekanan dari pihak masyarakat ya, harga minyak naik ya, energi itu semakin kemudian mahal. Lalu kemudian kita bisa lihat juga bahwa ya kebutuhan-kebutuhan pangan dan lain-lain ini juga semakin meningkat. Nah, oleh karena itu, tekanan dari masyarakat ya, itu mengatakan bahwa perangnya harus berhenti karena hanya sekitar 29% dari masyarakat Amerika Serikat ini setuju dengan cara Donald Trump menangani perang yang ada di Iran gitu ya. Sementara kita tahu bahwa Kongres juga sudah menerbitkan War Power Resolution yang menyatakan bahwa Amerika harus menarik pasukannya kurang lebih dalam waktu 60 hari dengan tambahan waktu kalau mungkin itu sekitar 30 hari. Itu kan waktu yang sebenarnya sangat singkat. Nah, itu menjadi alasan kenapa kemudian MOU ini memiliki tenggat waktu 60 hari sampai akhirnya konsesi akhir ini bisa tercapai gitu ya. Nah, tetapi kita lupa kadang-kadang ada aktor ketiga memang di sini Israel. Karena kita lihat sebenarnya ada divergensi di antara kepentingan Amerika Serikat di awal ya dengan Israel dan kemudian di saat ketika kita bicara sekarang ini gitu. Nah, di satu sisi saya kira sebenarnya Donald Trump ini dikenakan juga tekanan dari hawkish Amerika Serikat ya, politisi-politisi seperti Lindsey Graham dan lain-lain untuk tetap melanjutkan perang dan kita juga harus ingat bahwa ada pengusaha-pengusaha ya yang pro-Zionis di Amerika Serikat yang menyokong sebenarnya dana kampanye dari Donald Trump. Nah, Netanyahu berusaha untuk memanfaatkan hal ini. Pertama, kepentingan dia adalah tentu saja ada kepentingan nasional di situ, yaitu mensecure sebenarnya wilayah untuk ya di kawasan selatan Lebanon sampai ke Sungai Litani. Jadi buffer zone-nya mau dinaikkan ke sana. Lalu yang kedua, kepentingan untuk bisa mendapatkan dukungan suara untuk pemilunya nanti di bulan Oktober. Kita tahu sekarang ada koalisi lain yang melawan Likud. Ini ada koalisi yang dibentuk oleh mantan-mantan PM dari Israel, ada Naftali Bennett dan kemudian ada juga Yair Lapid ya, yang sekarang memegang popularitas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Netanyahu ya, 48% dibandingkan dengan Netanyahu yang 41%, itu kan cukup besar gitu. Jadi kita lihat sebenarnya Netanyahu akan berusaha untuk memanfaatkan sentimen-sentimen negatif yang ada di media-media terkait kekalahan Amerika Serikat untuk mengatakan
lihat Amerika Serikat sekarang sudah mulai diremehkan. Jadi ada kemungkinan besar Netanyahu akan mencoba mengeksploitasi sebenarnya keinginan Donald Trump untuk bisa memiliki legasi yang positif dan kemudian untuk bisa ya mempertahankan sebenarnya posisi Amerika Serikat sebagai hegemon. Padahal kalau kita lihat tadi sebenarnya dari 14 poin itu, pertama kita akan bicara bahwa ini semua poin hampir semuanya menguntungkan Iran. Terutama tadi poin masalah nuklir yang dijadikan kemenangan simbolik. Itu sudah selesai harusnya di JCPOA di tahun 2015 ya. Dan kemudian untuk hal-hal lain saya kira ini sulit untuk dicapai dalam waktu 60 hari saja. Kenapa? Karena saya kira sebenarnya sebelumnya kalau kita bicara tentang JCPOA itu membutuhkan waktu sekitar 6 tahun dari 2009 sampai 2015 untuk bisa mencapai konsesi dan itu pun dengan dukungan dari Rusia dan China. Jadi saya kira di sini masih ada jalan panjang. Kita lihat ada spoiling factor Israel dan kemudian proses negosiasi yang pasti tidak mudah nantinya ke depannya. Baik, kembali Pak Agung soal Israel yang menjadi batu sandungan seperti ya, tadi tolong kembali lagi ke slide persen. Ya. Jadi sebetulnya sekarang Israel apa yang dilakukan oleh Israel adalah strategi mandiri ekstrim. Dengan anggapan saya tidak bantu Amerika, yang dilakukan adalah aktivasi Octopus Doktrin apa? Menghancurkan infrastruktur, proksi liberalisme, melakukan pembunuhan target terhadap komandan-komandan daripada Hezbollah dan lainnya. Tapi yang penting juga dia menghancurkan rumah-rumah dan jadi sekarang kenapa kok membunuh tukang susu? Karena infrastruktur ini dianggap nanti akan tetap eksis karena Hezbollah itu adalah memang bagian dari masyarakat itu. Jadi kalau Hezbollah nggak bisa dipotong, masyarakat yang dipotong. Memang ini kelihatannya kejam ya, tetapi itu pilihannya karena bagi dia dianggap suatu perang gerilya. Gerilyanya nggak dapat, masyarakat sedikitnya yang dibunuhin. Nah ini yang, tapi nyatanya kan kita lihat dunia barat, masyarakat barat, media barat membuat itu kecil, tidak membesar-besar. Kita pun juga nggak dapat berita bahwa betapa ada satu keluarga terbunuh, apa tidak ada sama sekali. Kemudian mereka menyiapkan pesawat F-35 dan F-15 untuk serangan langsung ke Iran tanpa lampu hijau Pentagon. Tapi masalahnya adalah ancaman, yaitu mereka tidak akan dapat dukungan pengintaian dari Amerika, data satelit, dan terutama adalah kalau ada serangan balik, Amerika tidak melindungi dia dan seperti yang terakhir kali pada saat dia menyerang tidak dibantu oleh Amerika dan saat dia diserang dia tidak dibantu Amerika. Dan operasi cyber dan black ops Mossad yaitu sebagai lembaga intelijen itu betul-betul sudah menyerang masyarakat dan saat ini memang sebagian daripada aktor-aktornya di Iran sudah dibabat, kemarin ketahuan ketangkap. Nah yang penting adalah stok rudal pencegatnya Iron Dome, Tamir dan Patriot sudah sangat tipis dan akhirnya yang paling berbahaya dia aktor yang terisolasi. Kenapa? Bahkan Presiden Trump sendiri bilang semua orang benci sama kamu loh, dia bilang gitu. Dan DG Vance bilang, apakah kamu Israel, kamu harus membunuh untuk mendapatkan keamanan nasionalmu? Dan Trump juga bilang kemarin, kamu ngapain kamu nyerang-nyerang bangunan segala macam untuk bunuh satu orang, kok kamu nyerang bangunan? Bahkan sampai Presiden Trump pun mengatakan seperti itu. Artinya apa? Dan sudah dibuktikan dengan tidak membantu Israel saat menyerang terakhir dan tidak membantu Israel saat diserang. Nah ini sudah merupakan suatu perceraian ya, atau suatu perpisahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kenapa? Pada akhirnya kepentingan nasional Amerika, ekonomi Amerika pasti lebih penting dari kemudian proksi. Terus terang Israel ini proksi, bukan sekutu lagi, ini proksi. Tidak ada perjanjian keamanan antara Amerika dan Israel. Malah Amerika punya perjanjian keamanan dengan Iran. Sesuatu yang menentukan bahwa ada hubungan akrab antara Amerika dengan Iran dengan perjanjian itu. Israel nggak ada. Nah itu kan seperti apa ya, tidak ada, tapi malah mereka merasa dekat sekali, tetapi percayalah di dunia ini tidak akan ada yang abadi, yang penting kepentingan masing-masing yang abadi. Lainnya itu bisa disingkirkan. Oke, baik Pak Agung dan juga Mbak Aisyah serta Pak Dian, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Dian, apabila kita lihat dalam poin-poin pembahasan tadi di dalam 14 poin, salah satunya kemudian yang selalu digarisbawahi oleh Iran adalah bagaimana harus menghormati kedaulatan dari Libanon itu sendiri. Dan itu merupakan menjadi syarat mutlak bagi Iran untuk melanjutkan perundingan. Tapi kita ketahui juga bagaimana ada poin-poin soal pembebasan ekspor minyak, pencabutan blokade, pelepasan aset yang dibekukan. Apakah itu kemudian akan menjadi tawaran yang menggiurkan bagi Iran? Sejauh mana toleransi Iran terhadap serangan-serangan yang dilakukan Israel terhadap Libanon? Makasih Mbak Fitri. Lebanon kan sebenarnya bukan faktor ya tadinya. Dalam konteks sebelumnya ini yang besar masalah program nuklir. Yang menjadi faktor adalah Hezbollah. Hezbollah di masa perang yang lalu jelas dia entitas Syiah
resmi partai politik diakui di Lebanon dan diizinkan mempersenjatai diri. Karena wilayah kekuasaannya adalah di Lebanon Selatan antara perbatasan Israel Lebanon sama Sungai Litani tadi. Disitulah pasukan perdamaian digelar. Nah, sekarang kan Israel makin brutal ketika dia sudah tidak lagi dekat dengan Amerika. Dia harus tunjukkan bahwa saya tanpa Amerika bisa menjamin negara saya dari ancaman, yaitu 3, Houthi, Hamas, sama Hizbullah. Itulah yang sekarang dihabisi. Masalahnya karena tadi disinggung Pak Syarki bahwa mereka adalah penduduk Lebanon, mereka ternyata mundur ke wilayah Lebanon negara. Walaupun mereka ada di negara, tapi artinya bercampur dengan masyarakat. Itulah yang membuat Israel semakin brutal. Memasuki wilayah, bukan hanya wilayah Lebanon Selatan, tapi Lebanon keseluruhan dengan alasan mengejar Hizbullah. Inilah yang semakin mengkeruh, membuat semakin keruh. Nah, disinilah Iran bilang bahwa kalau memang diteruskan seperti itu, sekarang jadi tuntutan saya. Bukan hanya Lebanon Selatan dikosongkan dari Israel, tetapi seluruh Lebanon harus dikosongkan, baru perjanjian ini akan dibicarakan. Kalau tidak ada itu, kami tidak akan mau. Dan itu menjadi pasal pertama tadi, bahwa Lebanon harus dijaga territorial integrity dan kedaulatannya. Nah, buat Israel sekarang dia sudah terlalu jauh masuk. Untuk keluar lagi berarti kekalahan di dalam negeri. Makanya lepas dari apapun yang terjadi, Israel sudah bilang, apapun yang terjadi dengan perdamaian ini, kami tidak akan tinggalkan Lebanon. Sekarang posisinya sudah seperti itu. Itulah yang semakin memperkeruh. Nah, kalau kaitan dengan isu utamanya, nuklir, 3 isu utama, program nuklir, sanksi, dan aset, itu masih nanti di periode 60 hari ini fokusnya. Sekarang mengamankan semua elemen yang bisa mendorong dialog, negosiasi 60 hari itu berjalan lancar. Tapi sekarang sudah justru menjadi hambatan berikutnya untuk memperlancar itu. Nah ini Mbak Asya mengenai starting point untuk nanti perunding ataupun perjanjian difinalisasi dalam waktu 60 hari. Tapi kita ketahui bagaimana Menteri Pertahanan Israel secara tegas menolak menarik pasukannya dari zona keamanan 10 km dari Lebanon Selatan. Menurut Anda sendiri, apakah kemudian manuver Israel yang kemudian tidak mau tunduk dengan nota kesepahaman yang sudah dibuat sendiri oleh Amerika Serikat dan Iran akan memang bisa mengubah draft perdamaian itu sendiri? Ya, tadi saya sempat berdiskusi sama Pak Agung ya, bahwa kita kayaknya bisa menerapkan sebenarnya teori Habermas di dalam hal ini ya, teori active communication, di mana di dalam sebuah komunikasi semua pihak itu harus setara gitu ya, harus memiliki kemudian teknik komunikasi yang juga sehat dan efektif gitu. Tetapi permasalahannya kan kita melihat bahwa di dalam kasus ini salah satu dari 3 belligerentnya itu tidak diajak untuk kemudian melakukan negosiasi. Ini yang menjadi semakin sulit karena pada awalnya gitu ya kita melihat bahwa mungkin Amerika Serikat dan Israel ini memiliki tujuan yang sama, pergantian rezim gitu ya. Semakin kesini saya kira ini semakin berbeda gitu. Dan saya kira sebenarnya seperti kata Pak Dian tadi gitu ya, Iran ini sekarang menganggap ya Lebanon ini menjadi sebuah harga mati untuk bisa melanjutkan perundingan gitu. Nah kita lihat kemarin setelah Israel ini melakukan serangan kepada Lebanon, yang dilakukan oleh Iran pertama kali adalah menutup kembali Selat Hormuz. Itu berarti menunjukkan bahwa Iran ini masih melakukan strategi yang sifatnya adalah maximalist approach. Dia berusaha untuk membuat Amerika Serikat agar dia tidak melanggar sedikit pun, sehingga menunjukkan bahwa memang ada ya hal-hal tertentu yang harus ditaati Amerika Serikat jika ingin bernegosiasi dengan Iran gitu. Nah, tetapi permasalahannya ini kan goes down to 3 factors. Yang pertama adalah sebenarnya bagaimana Amerika Serikat itu bisa mengontrol Israel. Nah, ini juga sudah susah karena sebenarnya kalau istilah mengontrol ya, mereka berdua merupakan negara yang sebenarnya sama-sama berdaulat. Permasalahannya dua-duanya sama-sama mengikat satu sama lain. Pertama saya kira di sini Donald Trump tidak bisa melakukan ancaman yang terlalu keras kepada Israel meskipun dia sudah mengatakannya di media dan lain-lain, tetapi dalam tindakan nyata ya sebenarnya keterkaitan Israel dan kemudian Amerika Serikat itu jauh lebih complicated dibandingkan dengan itu. Bagaimana kemudian ya lobis-lobis Israel lalu kemudian pengaruh AIPAC di dalam negeri serta sponsor-sponsor yang
berikan oleh kemudian orang-orang pro-Zionis terhadap politisi-politisi Amerika itu sangat besar, sehingga utang politiknya itu luar biasa. Jadi sekarang sebenarnya yang dilakukan oleh sponsor-sponsor politik Donald Trump yang pro-Zionis adalah menahan sebenarnya sebagian dana kampanye untuk pemilu setelah nanti di bulan November. Jadi baik Kongres maupun kemudian Israel ini saling menahan sebenarnya dana. Yang satu menahan dana lanjutan perang 200 miliar US dollar yang diajukan Donald Trump, yang satu menahan dana kampanye. Yang mana yang kemudian didahulukan gitu kan? Lalu yang kedua saya kira di sini Netanyahu juga menyadari betul hal tersebut, mencoba untuk mengeksploitasi ya tingkat kerumitan sebenarnya politik di Amerika Serikat dan berusaha untuk menekan Donald Trump untuk mengabaikan perjanjian ini. Nah ini karena sebenarnya tidak ingin kita lakukan gitu. Nah pertanyaannya adalah seperti apa yang bisa dilakukan. Nah yang kedua adalah tadi betul terhubung dengan pertanyaannya Mbak Rara, sejauh apa Iran bisa melakukan toleransi terhadap Lebanon? Karena kita tahu bahwa maximalist approach jelas dan yang namanya sebuah negara itu pasti akan mengutamakan kepentingan nasional gitu. Tetapi permasalahannya karena kita melihat bahwa hubungan Hezbollah dengan pemerintah Iran ini sudah sangat lekat, dua-duanya sama-sama Syiah dan sama-sama merupakan kemudian axis of resistance. Saya kira sebenarnya ada hal-hal yang perlu kemudian dikonsesikan di antara Iran dan kemudian Hezbollah gitu ya. Seperti apa kemudian toleransi yang akan dibentuk dan bagaimana bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh Iran itu bisa berdampak secara efektif gitu ya. Hanya tidak hanya kemudian kita menjadi debat kusir saja, tetapi nanti menghasilkan sebuah sesuatu yang kemudian bisa lebih produktif di antara semua pihak. Oke, saya akan bergeser ke Pak Agung. Itu tadi mengenai hubungan Amerika Serikat Israel yang begitu complicated dan juga kaitannya dengan Iran. Tapi ini kita lihat bagaimana upaya perundingan dan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian dalam draft kesepakatan awal, Pak Agung, terdapat pembentukan sel dekonflikasi ataupun deconfliction cell dan komite tingkat tinggi. Nah, menurut Anda dari kacamata militer, seberapa efektif mekanisme teknis ini dapat meredam provokasi di lapangan? Semacam itu, hal semacam itu pernah dilakukan pada zaman Perang Dingin dahulu. Di mana pada saat Perang Dingin dulu, Presiden Amerika dengan presiden ataupun pimpinan dari Uni Soviet memiliki namanya hot telepon atau hotline telepon yang untuk ngecek di sana kamu nembakin apa kamu nembak ini, jadi untuk cek. Dan selain presidennya juga di noratnya ataupun di komandan militernya yang berhadapan langsung bertanggung jawab. Contohnya kalau ini mungkin Central Command ya, komando tengah, bukan komando pusat, tapi komando tengah karena letaknya di tengah. Dan di sana mungkin Iran siapa IRGC bagian ini atau apa itu ada hotline yang saling untuk mencek. Jadi itu udah bagus sekali. Jadi untuk membuat tahap awal untuk saling mengetahui. Cuman yang saya perhatikan ini, saya barusan terpikir itu. Di Amerika itu masalah besar itu adalah tidak normalnya jalannya pengambilan keputusan di Amerika. Kenapa? Karena orang takut sama Trump semua. Dan akhirnya bawahannya seperti Hegseth, seperti Kushner, seperti Hitchcock, itu menggunakan itu sehingga orang jadi takut sama mereka semua. Jadi kayak raja, punya anak, punya ini. Karena ketakutan itu, dan banyak juga para diplomat Amerika itu dipecatin, banyak jenderal-jenderal dipecatin, akhirnya orang diem nggak mau ngasih nasihat, sekarang harus biarin aja daripada saya jadi salah. Harusnya itu tidak terjadi di negara Amerika. Kenapa? Lihat pasal 1. Kalau dia seorang diplomat yang jago dan dia sudah tahu mengenai Iran, betul-betul Iran, pasti dia akan tidak mudah mengeluarkan bahwa Amerika dan Iran sepakat untuk melindungi atau menjaga kedaulatan sovereignty dari Lebanon. Dengan situasi Israel seperti itu. Artinya apa? Sengaja oleh Iran ditahan 2 minggu, sampai terjadi eskalasi sehingga akhirnya mau tembak-tembakan dan mau ini, akhirnya nyerah. Trump tidak menambah 2 pasal yang memberatkan itu, kemudian digambang, akhirnya sampai Israel menyerang Beirut dan Iran balas, kemudian untuk mencegah dia balas, ya sudah mana ini dikirim ke Trump lagi sampai tahu langsung ditandatangani. Artinya MOU ini tidak diperiksa dengan baik oleh pihak Amerika. Dan saya lihat Iran dengan cerdasnya memasukkan semua pasal yang pada saat dan begitu dikirim ke Trump, tidak ada yang berani bilang, Pak itu belum sempurna, Pak belum bagus, kenapa? Daripada kena masalah. Jadi itu tindakannya sangat tidak Amerika sekali, itu sangat, bahkan untuk standar kita pun tidak begitu. Mengambil keputusan harusnya
jangan takut sama siapa pimpinannya, mau sama siapa pimpinan seperti ini, ya harus ada memberikan syarat, dan ini sudah tidak jalan. Akibatnya pasal-pasal yang kita lihat, kok pasal-pasalnya jadi kayak untung sekali, jadi kelihatan lemah sekali, weak sekali, ya karena memang tidak memberi tempat pada profesional untuk membantu menulis itu, karena semua takut sama Trump. Jadi dengan membaca, pasti kita udah tahu, oh situasinya seperti ini. Karena kita kan setiap hari ngelihat ya segmennya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, Trump tidak memberikan tempat kepada profesional untuk membantu dia, dan betul-betul Trump mengambil alih banyak kerjaan tingkat makro dan mikro. Yang terjadi adalah pasal-pasal ini justru membuat lemah Amerika, sehingga tidak bisa diaplikasikan. Harusnya menjaga kedutaan Lebanon dengan melihat situasi itu, ya harus ada tambahan seperti itu. Tetapi mungkin Pak Dubes tahu bahwa tidak ada sama sekali pasal yang membuat Amerika leluasa, ini memberi keleluasaan pada Iran untuk menyerang Amerika, menekan Amerika, menginjak Amerika. Amerika sendiri nekennya cuman bisanya akhirnya sekarang ngancam-ngancam yang harusnya tidak boleh. Padahal itu ada pasal menyatakan dilarang untuk saling mengancam, dilarang saling menyerang. Baik. Demikian. Oke, baik Bapak-bapak dan juga Mbak Aisyah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Kita ke Pak Dian, dari perspektif Anda sendiri ataupun pandangan Anda sendiri soal pembentukan sel dekonflikasi dan juga komite tingkat tinggi dan efektivitasnya dalam meredam provokasi di lapangan. Kita belum bisa bicara efektivitas komisi ini. Karena kesepakatan ini saja belum dimulai. Dengan walkoutnya Iran itu menunjukkan bahwa ini belum bisa dimulai. Karena untuk dimulai harus ada, orang bilang seremoninya itulah di Jenewa. Karena Trump tidak mungkin akan bertemu langsung, berjabat tangan langsung dengan Pezeshkian misalnya. Buat saya ini adalah perwakilan, tapi yang akan menjadi simbol dimulainya ini. Nah, komisi itu hanya bisa bekerja untuk mengawasi jalannya pasal demi pasal, bagaimana implementasi di lapangan. Kalau tidak ada yang jalan, ya mereka akan melaporkan ini harus diapakan lagi. Nah, dalam konteks pasalnya berjalan, katakan pembukaan, tapi apakah dijamin dalam 60 hari ini terbuka dengan komplikasi yang ada di sekitar Hormuz sendiri? Buat saya itu pun masih memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Nah, komisi ini akan menilai apakah kemajuan di sana lambat atau cepat, apa prioritas berikutnya yang harus dilakukan setelah pembukaan Hormuz baik oleh Iran maupun oleh Amerika. Kan tahap berikutnya adalah tadi tuh, apakah mau mulai digarap rencana rekonstruksi, rencana loh, baru rencana. Belum lagi kalau tadi dikaitkan dengan Lebanon, lebih rumit lagi. Bisakah melalui komisi ini Amerika diminta untuk menenteramkan Israel, untuk menghormati territorial integrity-nya Lebanon? Buat saya Lebanon sendiri sebenarnya, tapi ini membuktikan bahwa Hezbollah itu memang political party yang sah, boleh dipersenjatai dan lebih kuat dari angkatan bersenjata Lebanon. Itu betul ternyata. Karena sekarang angkatan bersenjata Lebanon praktis tidak terdengar. Karena Israel bisa mengejar sampai masuk ke Lebanon Tengah, Lebanon Utara. Nah, pentingnya komisi ini adalah ketika semua ini, faktor Lebanon clear, faktor Hormuz clear, baru yang lain berjalan, itu mulai kelihatan perannya, efisiensi atau efektivitas atau tidaknya komisi ini. Oke, kembali pada MOU-nya sendiri, Pak Dian, bila Iran melihat Amerika tidak mampu menghentikan ataupun membatasi langkah Israel terutama di Lebanon, apakah secara diplomatik ini akan membuat nilai kesepakatan itu menjadi berkurang di mata Tehran sendiri? Belum bisa dikatakan berkurang, karena kita menunggu 60 hari. 60 hari ini bisa diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kalau tidak sepakat kedua belah pihak, berarti 60 hari ini selesai adalah akhir dari gencatan senjata. Tinggal apakah Amerika mau melanjutkan seperti gencatan yang sebelumnya, tanpa perundingan terus dia tinggalkan, atau dia akan kembali dengan serangan yang baru. Belum bisa diramal. Baik, Mbak Aisyah, 60 hari ini akan diisi oleh apa? Karena kemudian dapat ajalan 60 hari menuju kesepakatan final. Apakah kemudian 60 hari ini sangat menentukan atau seperti biasa kemudian kesepakatan akan berakhir dengan kemudian letupan-letupan serangan seperti itu dan komitmen yang tidak dihormati oleh kedua pihak seperti itu?
Saya kira kalau melihat ya tuntutan yang kemudian dibicarakan di awal pelaksanaan MOU ini, saya kira hampir semua poinnya ini menguntungkan Iran. Bahkan kalau kita bicara tentang nuklir sendiri, itu kan sebenarnya sesuatu yang done deal sebenarnya. Dan kalau misalnya dibilang bahwa Amerika Serikat meminta Iran tidak memiliki senjata nuklir, baru beberapa bulan yang lalu kita tahu bahwa kemudian Pezeshkian mengumumkan hal yang sama sebenarnya. Nah, makanya kita melihat sebenarnya kalau dari segi Iran ini pasti tidak akan ada masalah ya, karena mereka secara strategis memang diuntungkan dengan klausel-klausel yang ada di dalam peperangan ini. Nah, permasalahannya ada di dalam sisi Amerika Serikat dan Israel. Nah, saya rasa Amerika Serikat dan Israel dua-duanya ini punya sejarah ya untuk melanggar perjanjian yang sudah ada disepakati, lalu tiba-tiba ada act of war. Yang apapun itu ya labelnya, tetapi kalau kita lihat apakah itu blokade, misalnya apakah itu kemudian serangan-serangan, apakah itu kemudian sabotase, itu semua bisa dilihat sebagai tindakan-tindakan perang. Nah, sekarang kan kita mempertanyakan lagi nih, apakah kemudian kedua negara ini bisa bertahan di dalam kemudian klausel yang jelas-jelas secara strategis ini kurang menguntungkan bagi mereka untuk bisa menegosiasikan kondisi-kondisi tersebut. Apabila misalnya ada intervening variable di dalam Amerika Serikat, taruhlah misalnya tiba-tiba anggaran dana 200 miliar US dollar tersebut untuk melanjutkan perang dikabulkan oleh Kongres, yang mana most likely itu unlikely ya. Tetapi kemudian apabila itu dilakukan, mungkin saja sebenarnya perangnya akan berlanjut. Karena apa? Karena Amerika Serikat sekarang berada di dalam cut off bargaining position yang sebenarnya merugikan untuk mereka. Kenapa berhenti? Karena mereka pun tidak punya kekuatan untuk bisa menaiki tangga eskalasi atau kemudian meningkatkan kekuatan gitu ya. Mereka sebenarnya tidak puas, tetapi tidak punya pilihan lain untuk kemudian kemana-mana sebenarnya sekarang gitu. Nah, di sisi lain saya kira ini yang harus diwaspadai juga ini adalah Israel. Lagi-lagi ini merupakan spoiling factor kita ya, gitu ya. Kalau misalnya seandainya Israel ini bisa melakukan dan menemukan konsesi dengan Amerika Serikat, misalnya Donald Trump ini kan menawarkan, baik kita keluar sekarang dari perang ini, kita hentikan perangnya, dan jelas Israel tidak akan berani sebenarnya untuk menyerang Iran seorang diri. Tetapi sebenarnya dia tetap butuh jaminan keamanan. Bagaimana caranya? Donald Trump itu meminta sebenarnya negara-negara GCC untuk bisa menandatangani perjanjian Abraham Accord. Permasalahannya kan ini nggak mau kemudian dilakukan oleh negara-negara GCC karena popularitas Israel yang sangat buruk dan memang hubungannya banyak yang belum menormalisasi hubungan diplomatik kecuali UAE yang kita tahu ya di tahun 2010 kalau nggak salah 2000 atau 2010 ya udah menandatangani itu gitu ya. Jadi ini sebenarnya masih berada di dalam masa kritis 60 hari ini. Kita berharap sebenarnya ya perjanjiannya ini bisa dicapai dalam waktu 60 hari ya. Dan nanti, kalaupun misalnya seandainya tercapai, kemungkinan besar memang tidak ada perubahan fundamental di antara hubungan Amerika Serikat dan Iran. Tetapi setidaknya, ya, perdamaian negatif atau negatif peace ini bisa tercapai. Nah, kalaupun misalnya ternyata 60 hari ini gagal, ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Yang pertama adalah kembali melakukan eskalasi, yang mana saya agak meragukan dari sisi Amerika Serikatnya, ya. Tapi yang kemudian terjadi dan mungkin ini akan menjadi salah satu kemungkinan terbesar adalah ini perangnya akan menjadi low intensity conflict dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi misalnya tetap ada tindakan-tindakan militer skala terbatas ya yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Iran gitu ya. Apakah itu melalui asasinasi, sabotase, misalnya perusakan fasilitas-fasilitas strategis ya. Tetapi tidak pernah sampai ke tahapan perang terbuka lagi. Jadi di-keep sebagai sebuah gray zone warfare. Gitu. Oke. Nah dari Pak Agung seperti apa? Tadi ada beberapa kemungkinan di jeda 60 hari untuk Amerika Serikat sendiri apakah akan melakukan eskalasi konflik, tapi itu kemungkinannya kecil menurut Mbak Aisyah, atau ini akan dijaga low intensity konflik, ada tindakan-tindakan militer yang terbatas? Amerika itu punya dua contoh hubungan unik dengan negara. Satu, mengembargo Kuba dari tahun 60-an, kemudian gencatan senjata dengan Korea Utara sejak tahun 50-an. Artinya apapun mungkin terjadi, tapi yang penting bagi Amerika dan bagi Iran adalah stabilisasi dulu. Stabilisasi maksudnya menstabilkan ekonominya, menstabilkan persediaan senjatanya, logistiknya, dan menstabilkan kehidupan masyarakatnya. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau Iran terkait dengan mengurangi tekanan di dalam negerinya, sama juga dengan yang lain, meskipun tidak ada kejar-kejaran untuk pemilihan umum. Di Amerika tekanan politik. Nah, kalau itu sudah stabil, maka Amerika tentu punya pilihan. Nah, sekarang Amerika tidak banyak punya pilihan kecuali menyetop konflik, dan meskipun harus memberi konsesi Iran banyak, itu juga rugi. Nyatanya semua adalah mengembalikan Iran kepada posisinya sebagai negara yang berdaulat. Jadi tidak ada Amerika
dia hanya mengembalikan, Iran senang itu dikembalikan posisinya, boleh ngekspor, boleh jual, boleh ini. Jadi tidak ada Iran dikasih ekstra uang, dan toh uang yang dipakai pun juga uang dari Iran. Jadi akhirnya sebetulnya hanya dikembalikan, dipulihkan harkatnya. Jadi bayangkan betapa berkuatnya Amerika bisa menentukan harkat hidup negara lain. Nah, tapi di sisi lain, betapa hebatnya Iran bisa membuat memaksa Amerika untuk mengembalikan harkatnya yang tadinya bisa ditahan bertahun-tahun, sekarang nggak kuat untuk nahan karena Amerika dalam tekanan. Tapi yang paling membuat saya dapat informasi ya, Amerika itu betul menghasilkan 30 juta barel sehari ya, atau sekitar 20-30. Namun masalahnya kebanyakan minyak-minyak itu tidak dikilang di Amerika. Minyak itu dijual keluar. Yang disimpan di Amerika adalah minyak-minyak dari Timur Tengah atau minyak-minyak berat. Nah, minyak-minyak berat ini yang akan digunakan. Nah, sekarang itu sudah berkurang. Sisa 340 juta barel, tetapi 140 juta barel nggak boleh dipakai, tinggal 200, tinggal sehari dipakai 200, tinggal 20 hari. Nah, yang terjadi adalah apa? Amerika sekarang lagi kesulitan, yang utama adalah diesel apa? Solar ya kita, atau DEX ya. Itu sekarang yang sulit. Banyak militer Amerika sudah hampir nggak jalan karena tidak bisa mendapatkan suplai diesel. Yang pertama, yang kedua, transportasi barang-barang sudah mulai kesulitan mendapatkan diesel. Berapapun harganya nggak bisa. Itu yang membuat Amerika sekarang menjadi tidak bisa untuk melanjutkan konflik ini lebih lanjut karena itu belum stabil. Baik, Pak Agung, Pak Dian, dan juga Mbak Aisyah. Seperti biasa kita harus tahan dulu perbincangan karena kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Pak Dian. Ini perundingan menyepakati roadmap menuju kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Nah, dalam waktu krusial masa kritis ini, apa kemudian parameter ataupun indikator yang harus kita perhatikan untuk membuktikan ataupun menilai apakah kesepakatan di Swiss ataupun kesepakatan ini akan menjadi sebuah perdamaian permanen atau jeda waktu untuk menyusun kembali kekuatan logistik militer? Terima kasih Mbak Fitri. Kalau perdamaian permanen buat saya masih kata anak-anak tuh masih jauh banget. Jadi yang perlu diprioritaskan adalah menjaga agar gencatan senjata ini terus berlangsung. Dengan gencatan senjata ini akan berlangsung, peluang untuk melanjutkan negosiasi terbuka. Masalahnya satu, Amerika menghadapi dilema. Perjanjian ini yang kesepakatan MOU ini terlihat menyenangkan Iran, tapi mengecewakan Israel. Buat saya Amerika harus memilih siapa yang akan dikedepankan supaya kepentingan dia jauh ke depan lebih terpenuhi. Saya kira dengan Iran, tapi dengan Iran buat saya dia harus hati-hati bermain dengan Israel untuk tidak berlama-lama menindas Lebanon. Oke, Mbak Aisyah? Pertama saya kira ini harus dituruti oleh semua belah pihak ya. Ego yang harus diturunkan, karena mau tidak mau kalau kita bicara tentang konsesi ya, maka akan ada kompromi yang perlu dilakukan oleh berbagai macam pihak gitu ya. Baik itu Amerika Serikat pasti akan ada yang dikorbankan, begitu juga dengan Iran pasti akan ada ya yang dikorbankan. Jadi tidak akan 100% muncul. Tetapi kan kita melihat bahwa hampir tiap negara di dalam perjanjian ini masih menerapkan maximalist approach, dan mereka masih berusaha untuk melanggar red line satu sama lain. Jadi saya rasa itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai ya ketika kemudian keduanya tidak bisa menurunkan garis batas dari keinginan atau kepentingan negara mereka, pada akhirnya yang akan terbengkalai dan menjadi korban adalah ya kita seluruh masyarakat dunia yang tercekik dengan ekonomi yang semakin kesulitan ini gitu. Dan tentu saja ya ini harus ada pemenuhan sebenarnya syarat-syarat dari gencatan senjata ini, termasuk diantaranya adalah ketiadaan perang kinetik atau kemudian kekerasan selama perundingannya masih berjalan. Pak Agung? Banyak orang mengira bahwa perundingan damai itu adalah kompromi yang semua bisa gembira win-win. Tetapi sungguhnya antara Iran dan Amerika, karena ketidakpercayaan yang besar khususnya dari Iran kepada Amerika, sedangkan Amerika itu kayaknya percaya saja sama Iran karena selama ini selalu bisa dikalahkan, itu bahwa ini adalah perjanjian yang harus menggunakan kekuatan. Maksudnya gini, kekuatan adalah menggunakan kekuatan nasionalnya, instrumen kekuatan nasional yang singkatnya saya bilang bahwa secara diplomasi ketahuan siapa yang keteteran, dan itu Iran harus neken terus, jangan mau nyerah. Amerika harus banyak mengalah,
secara informasional jelas kita bisa menilai bahwa di Amerika itu tidak terpadu antara presiden dengan bawahannya. Itu informasi nggak dijaga, akhirnya malah membocorkan kelemahan Amerika bahwa begitu ngomong ini berarti panik sekali nih si presidennya, gara-gara harusnya kan diam-diam aja kayak nggak panik. Secara militer ya jelas sudah stalemate lah, mau nyerang juga merugikan, mau bertahan merugikan, dan terakhir adalah secara ekonomi Amerika memang sudah sangat terdesak, dan kan geopolitik Iran sendiri tidak terlalu desak geopolitik karena tidak ada kejar-kejaran untuk mengenai pemilu. Tapi di sisi lain bahwa Iran tetap harus bisa menggunakan tekanan kepada Hormuz ini sehingga bisa memaksa Amerika untuk segera menyelesaikan, dan khususnya Lebanon agar segera bisa memaksa Amerika suka nggak suka untuk membuat Israel pergi dari Lebanon ataupun pergi dari kedudukannya saat ini. Oke, baik Pak Agung, Mbak Aisyah dan juga Pak Dian, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, perundingan Amerika Serikat dan Iran membuka secercah harapan, namun jalan menuju damai masih dibayangi intrik dan kepentingan kawasan. Pendamaian tidak cukup dibangun di meja perundingan, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan. Jika diplomasi dikedepankan, stabilitas dapat dimenangkan. Namun, jika konfrontasi terus dipertahankan, harapan akan tertinggal dan ketegangan akan berkepanjangan. Saya Fitri Megantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.